menggunakan sepeda. Dan ketika si Lindsay ini sudah mulai dekat rumah bersama sepedanya kan, lagi mengayuh sepeda, ternyata si Tatsuya ini masih mengikuti si Lindsay. Dan apa yang mereka temukan? Mereka menemukan jasadnya si Lindsay tertutup dengan pasir dan kompos. Alright my gengs, my boy, welcome back with me Renaldi Gilbert. Kali ini saya akan menceritakan kepada kalian tentang kasus yang sangat menggemparkan di Jepang yang terjadi pada tahun 2000-an. Sampai-sampai si tersangka dalam kasus ini menjadi orang yang paling dicari di Jepang. Kabarnya memang dia ini mempunyai obsesi yang tidak sehat terhadap wanita. Ketertarikannya terhadap perempuan itu mengalami kelainan, sudah terlalu ketertarikan dia ini. Bagaimana kisah selengkapnya? Selamat datang di Duduk Cerita. Jadi tersangka dalam kasus ini bernama Tatsuya Ichihashi dan korbannya bernama Lindsay Hawker. Sekarang saya akan menceritakan dulu latar belakang dari Tatsuya Ichihashi ini. Tatsuya ini lahir pada tahun 1979, dia dibesarkan di Tokyo. Orang tua Tatsuya ini bukanlah orang sembarangan di Jepang. Ayahnya ini adalah seorang dokter sekaligus direktur dan ibunya adalah seorang dokter gigi. Ya bisa dibilang dengan ayah ibu yang kerja seperti itu, Tatsuya ini adalah orang yang tajir. Setelah Tatsuya ini lulus dari Universitas Chiba pada tahun 2005, dia memang tidak langsung cari pekerjaan karena memang mungkin karena terlalu manja. Jadi dia memang masih dibiayai oleh orang tuanya. Dia dalam masa penganggurannya ya, pengangguran sebagai anak orang kaya ini enak ya. Dia masih dapat jajan loh, bayangkan. Dia dapat jajan 100.000 yen per bulan atau 11.500.000 kalau dalam kurs rupiah. Mungkin salah, kalau salah tolong komen di bawah kalau kursnya salah ya. Sebenarnya Tatsuya ini memang sudah nakal dari dulu. Dia dulu pernah terlibat kasus perampokan dan penganiayaan terhadap wanita. Namun kasus itu langsung kelar karena ayah Tatsuya langsung mengurusi semua itu, langsung bayar kiri kanan semua. Pokoknya aman lah kasus itu. Dan pada waktu dia masih di bangku kuliah, Tatsuya ini juga sering ditegur oleh dosen-dosennya waktu di kampus. Karena apa? Karena dia sering men-stalking cewek-cewek yang di kampus. Ini bukan stalking di medsos ya. Ini stalking ketika ada cewek lewat, dia perhatikan baik-baik, dia lihat seluruh tubuhnya, dia lihat. Terus kalau ada cewek jalan, dia ikuti ke kantin, dia lihat. Terus kalau ada cewek ke kamar mandi, dia ikutin, dia lihat. Kalau ada cewek mau menyeberang jalan, dia lihat. Stalkingnya itu terlalu berlebihan. Pokoknya dia mengalami kelainan lah. Sekarang kita akan bahas korbannya, yaitu Lindsay Hawker. Lindsay Hawker ini dia lahir di Inggris pada tahun 1984. Dia adalah anak dari Bill dan Julia Hawker. Lindsay ini lulus di University of Leeds dalam bidang biologi pada tahun 2006. Setelah dia lulus dari kuliah, dia pun memutuskan untuk pergi ke Jepang dan bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sana. Masih di tahun yang sama, Lindsay pun langsung diterima sebagai tenaga pengajar guru bahasa Inggris di Koiwa, Tokyo. Karena Lindsay ini sudah diterima sebagai tenaga pengajar bahasa Inggris di Koiwa, Tokyo, maka dia pun tinggal di sebuah rumah atau apartemen bersama kedua temannya. Dan Lisa ini pun tetap menjalin komunikasi bersama orang tuanya yang berada di Inggris melalui Skype, melalui telepon, melalui email, dan itu setiap hari. Memang si Lindsay ini agak-agak anak-anak rumahan, masih berhubungan langsung dengan orang tua setiap hari. Kisah bagaimana Tatsuya dan Lindsay ini bertemu diceritakan oleh pacarnya 4 hari sebelum kejadian. Lindsay sudah cerita ke pacarnya bagaimana si Tatsuya ini mendekati dia melalui email. Jadi Lindsay dan pacarnya email-emailan nih, saling curhat. Jadi sayang, ini ada seseorang laki-laki ini mendekati saya sayang, namanya Tatsuya. Nah ceritanya pada tanggal 20 Maret 2006 si Lindsay ini sudah selesai bekerja. Dia mau pulang ke tempat tinggalnya, dia mau memakai kereta api. Setelah dia sampai di stasiun tujuan, tiba-tiba dia ditegur oleh laki-laki yang tidak sama sekali dia kenal. Kenapa si Lindsay ini tidak mengenali laki-laki itu? Karena si laki-laki itu mengaku bahwa dia itu adalah murid si Lindsay. Si Lindsay pun bingung karena dia tidak pernah melihat si laki-laki ini. Si laki-laki ini bernama Tatsuya. Dia mengaku bahwa dia adalah muridnya. Dia adalah murid si Lindsay dalam kelas bahasa Inggris. Jadi kayak dia datangi, halo Bu,
saya murid ibu loh. Siapa ya? Dengan muka bingung, si ibu guru Lindsay ini hanya bisa menatap si Tatsuya. Karena si Lindsay ini tidak mengenali laki-laki itu, dia pun langsung berjalan ya, cuek saja ya kan. Tapi si Tatsuya ini memaksa. Karena sudah ketahuan dia bukanlah murid dari si Lindsay, dia paksalah si ibu Lindsay ini untuk memohon supaya dijadikan si Tatsuya ini murid. Sembari membujuk supaya Lindsay ini menjadi guru privatnya, Tatsuya juga menawarkan si Lindsay ini bayaran yang cukup tinggi supaya menjadi guru bahasa Inggris Tatsuya. Bu, please lah bu, aku tuh mau ke luar negeri bu, mau belajar bahasa Inggris bu, nanti biar mahal bu, please lah. Awalnya si Lindsay ini masih menolak tawarannya si Tatsuya dan langsung pergi menggunakan sepeda. Dan ketika si Lindsay ini sudah mulai dekat rumah bersama sepedanya kan, lagi mengayuh sepeda, ternyata si Tatsuya ini masih mengikuti si Lindsay. Lindsay yang ketika lagi mengayuh sepeda dengan sangat santai langsung berhenti karena si Tatsuya ini lari-lari. Kasihan loh anak orang. Karena si Lindsay ini merasa agak risih dengan kelakuannya si Tatsuya, dia pun menolak. Maaf ya mas, ini saya ini jadwalnya masih sibuk mas. Saya belum bisa ambil kelas private mas. Maaf ya, sorry. Lindsay menolak tawarannya si Tatsuya dengan baik-baik sekali. Tiba-tiba si Tatsuya ini mengeluh kepada ibu Lindsay. Dia bilang, bu, aku aus bu. Abis ngejar ibu dari tadi, dari stasiun, ibu enak pakai sepeda, saya lari-lari bu, aus bu. Karena si Lindsay ini tidak enak dengan si Tatsuya yang sudah penuh keringat, kehausan, diajaklah si Tatsuya ini masuk ke dalam rumah. Karena dalam hati si Lindsay, dia tetap aman. Kan ada 2 orang temannya yang tinggal bersama Lindsay kan. Jadi dia merasa aman nih. Tidak apa-apa kan mau ajak satu laki-laki ini untuk ke rumah. Toh kan hanya untuk minum air putih saja, tidak mau berbuat lebih. Setelah sampai di dalam rumahnya si Lindsay, mereka berdua ngobrol-ngobrol lah santai-santai. Tapi si Tatsuya ini masih juga memaksa ibu guru Lindsay untuk menjadikan dia sebagai murid bahasa Inggris. Sembari bercerita, si Tatsuya ini demi untuk membuat ibu guru Lindsay ini impress, terkesima, dia pun sempat menggambar wajahnya si ibu guru Lindsay, menunjukkan skill menggambarnya ya kan. Jadi dia gambar-gambar mukanya ibu Lindsay dan mungkin ibu Lindsay terkesan. Akhirnya ibu Lindsay ini setuju untuk bertemu 4 hari setelah mereka ngobrol-ngobrol itu. Karena mungkin dalam hati si ibu Lindsay, oh ini mungkin anak yang baik-baik ya kan. Karena dilihat dari effortnya loh. Jalan kaki, lari-lari, pakai sepeda lagi, dikejar ibu Lindsay ya kan. Setelah selesai mengobrol dan memang sudah sah menjadi muridnya ibu Lindsay, Tatsuya ini pun pulang dengan hati yang gembira. Begitu Tatsuya pulang, kedua temannya Lindsay ini yang tinggal bersama-sama dengan Lindsay langsung menanyakan kepada Lindsay, siapa itu laki-laki tadi? Kedua temannya si Lindsay ini bilang kepada si Lindsay untuk berhati-hati. Hati-hati loh. Gerak-gerik dia dari tadi dalam rumah ini kayak ada yang aneh loh. Kamu hati-hati loh Lindsay ya. Nah sampailah pada tanggal 24 Maret 2006, Tatsuya dan si Lindsay ini bertemulah mereka berdua di salah satu kafe yang ada di Tokyo. Hari itu adalah hari pembelajaran yang pertama bahasa Inggrisnya Tatsuya. Dan bukan cuma belajar, mereka berdua obrolkan semua hal. Mereka ngobrol tentang honor, tentang jadwal pembelajaran, hari-hari apa yang harus masuk ya kan. Banyaklah yang mereka obrolin pada hari itu. Karena lupa membawa dompet, kebetulan hari itu sudah disepakati harus ada DP, harus ada down paymentnya. Kan ini uang les, mau dibayar dulu kan uang muka. Jadi dia bilang ke ibu Lindsay untuk menemani dia ke apartemennya untuk mengambil dompet. Pergilah mereka berdua ini ke apartemen menggunakan taksi. Setelah sampai di apartemen, si Lindsay ini bilang ke sopirnya. Dia bilang, "Pak, tunggu bentar ya. Saya cuman sebentar doang kok itu ke atas mau ambil dompet." Tapi setelah menunggu berjam-jam, si sopir ini mungkin sudah terlalu lama. Dia pun langsung pergi dari depan apartemennya si Tatsuya. Singkat cerita, 2 hari kemudian kedua temannya si Lindsay ini dihubungi oleh pihak sekolah bahasa Inggris tempat kerjanya si Lindsay. Mereka menanyakan di mana posisi si Lindsay karena dia sudah 2 hari tidak mengajar di sekolah. Di sisi lain juga kedua temannya si Lindsay ini dihubungi oleh orang tuanya si Lindsay karena si Lindsay ini sudah 2 hari tidak ada kabar. Saat itu juga kedua temannya si Lindsay ini langsung curiga. Kemana si Lindsay? 2 hari tidak ada loh.
Akhirnya karena Kunjung tidak mendapatkan jawaban di mana Lindsay ini berada, mereka pun melaporkan kepada polisi. Sampai-sampai kedua orang tuanya si Lindsay ini karena khawatir dengan anaknya langsung terbang dari Inggris ke Jepang. Setelah mereka semua ini terkumpul di kantor polisi, temannya, orang tuanya, dan pihak sekolah, mereka pun mengumpulkan bukti-bukti di mana terakhir si Lindsay ini berada. Pokoknya isi chattingannya, emailnya terakhir bersama siapa, itu semuanya diperiksa. Sebelum Lindsay ini menghilang, Lindsay ini sempat mengatakan kepada kedua orang temannya bahwa dia akan pergi ke salah satu kafe untuk mengajarkan murid yang bernama Tatsuya bahasa Inggris di sana. Polisi-polisi ini pun langsung pergi ke sana dan memeriksakan CCTV yang ada di sana. Hasil dari CCTV tersebut terlihat bahwa si Lindsay dan si Tatsuya ini lagi menunggu taksi di depan kafe. Dari CCTV yang ditemukan, bapak-bapak polisi bilang si Lindsay ini menunjukkan gestur yang tidak nyaman. Dia seakan-akan lagi pegang rambut dan menjaga jarak dengan si Tatsuya. Kalian tahu kan, cewek kalau sudah tidak nyaman dengan sesuatu ya pasti jaga jarak. Ih, apa sih ini cowok ya kan? Dan karena sudah menemukan wajah si Tatsuya, mereka langsung mendapatkan posisi apartemen titik letaknya Tatsuya. Diutuslah 2 orang polisi untuk pergi ke kamarnya. Pada waktu itu memang belum bisa bapak-bapak polisi ini menggeledah apartemennya Tatsuya karena sistem kepolisian di Jepang pada waktu itu tidak mengizinkan kepolisian untuk menggeledah kalau tidak mempunyai surat yang lengkap. Jadi ibaratnya kedua polisi ini datang hanya untuk berjaga-jaga lah, jangan sampai si Tatsuya ini kabur. Mereka berdua ini berjaga di depan pintu, tepat di depan pintu kamarnya Tatsuya. Sampai akhirnya jam 7 malam datanglah 7 orang polisi lengkap dengan senjata, lengkap pokoknya dengan seragam SWAT bersama surat-surat yang lengkap untuk menggeledah pintunya si Tatsuya. Saat 7 orang polisi ini masih di tangga menuju lantai 4 apartemennya si Tatsuya, Tatsuya ini langsung mendobrak pintu dengan sangat keras dan langsung kabur dari sana. Sontak langsung kedua polisi yang berjaga di depan pintu langsung kaget dan mereka pun refleks memegang tangannya si Tatsuya, tapi tidak sempat karena si Tatsuya ini sangat kencang larinya. Terjadilah kejar-kejaran Tatsuya dengan kedua orang polisi tersebut. Tapi si Tatsuya ini seperti mempunyai keahlian parkur. Kalian tahu kan parkur bisa melompat dari gedung ke gedung, dari tangga yang paling tinggi sampai ke bawah. Si Tatsuya ini punya keahlian itu. Dia membuka pintu darurat itu sangat tinggi, berputar-putar, dia bisa melompat dari atas ke bawah dengan sangat kencang. Dan kedua polisi ini tidak dapat mengejar Tatsuya. Karena si Tatsuya ini telah pergi, telah kabur, polisi pun langsung memeriksakan apa yang terjadi di dalam apartemennya si Tatsuya. Dan apa yang mereka temukan? Mereka menemukan jasadnya si Lindsay tertutup dengan pasir dan kompos. Setelah diperiksa, jasadnya si Lindsay ini ada bekas cekikan di leher. Ada juga beberapa lebam di tubuh dan si Tatsuya juga mencukur rambutnya si Lindsay. Memang the real psikopat jadinya. Selama 2 tahun 7 bulan Tatsuya ini menjadi buronan. Polisi di Jepang melakukan operasi nasional untuk mencari Tatsuya. Mereka bahkan menawarkan uang sejumlah 10 juta yen buat siapa yang dapat menemukan atau mengetahui di mana posisinya si Tatsuya ini. Dan di setiap sudut kota yang ada di Jepang ada poster-posternya si Tatsuya. Kalian tahu ada berapa poster yang disebarkan di Jepang pada waktu itu? Ada 30.000 poster disebarkan untuk mencari Tatsuya. Ini baru the real orang paling dicari di Jepang. Mendengar hal itu, kalian tahu apa yang dilakukan oleh Tatsuya? Tatsuya ini sangat takut kalau orang-orang mengenali dirinya. Dia pun mencongkel kedua tai lalatnya menggunakan cutter. Dia juga menggunting sedikit bibir bawahnya agar sedikit tipis. Dan dia pun mengecilkan hidungnya menggunakan jarum dan benang. Pokoknya dia operasi sendirilah. Pokoknya Tatsuya ini dia tanam benang treatment sendiri. Setelah wajahnya ini sembuh sendiri dari hasil operasi yang dia buat sendiri, Tatsuya setelah dia berkaca, dalam hati dia berkata, kayaknya ini orang masih mengenali saya loh. Dia pun harus membutuhkan operasi plastik. Tapi si Tatsuya ini belum mempunyai uang sama sekali. Dia hidup menggembel. Selama jadi buronan tidak mungkin dia mau melamar pekerjaan karena posternya ini di mana-mana ada loh. Dia ini orang paling dicari. Di Jepang itu kalau kalian mau melamar kerja, apapun pekerjaannya, syaratnya harus ada KTP. Kebetulan si Tatsuya ini menemukan KTP yang ada di jalan dan wajahnya mirip-mirip dengan wajah Tatsuya yang sudah selesai dia operasi sendiri. Dia melamarlah sebagai tenaga kerja bangunan yang ada di Jepang.
Dan dia ini pintar, walaupun dia bekerja sebagai tenaga kerja bangunan, dia selama bekerja tetap memakai masker dan topi supaya orang-orang tidak mengenal dia. Setelah uangnya terkumpul nih dari hasil kerja sebagai tenaga kerja bangunan, dia pun pergi ke klinik untuk pokoknya merubah semua yang ada pada wajahnya. Dia memasang implan di pipi, dia mengecilkan hidungnya, dia mengecilkan mulutnya, dia mengubah kelopak matanya. Dan lucunya, kalau kalian kan mau ke klinik, mau treatment, pasti kan ada foto before afternya kan? Ada foto sebelum operasi dan sesudah operasi. Dan salah satu dokter yang ada di sana kayak mengenali si Tatsuya. Dia melihat seperti yang di poster-poster di pinggir jalan. Ini jangan-jangan si buronan itu. Tapi si dokter ini kan tidak mau langsung menuduh. Karena kan itu customernya. Takut nanti customernya pergi dan tidak mau berlangganan lagi di sana ya kan. Dia tetap mencoba untuk menelpon polisi. Dan dia bilang, "Pak, ini aku mau kirimin foto pak. Mungkin orang ini adalah buronan." Dikirimlah foto before afternya si Tatsuya ini kepada polisi. Setelah polisi mendapatkan foto before afternya si Tatsuya yang sudah selesai operasi di klinik, mereka menyebarkan lagi foto wajah baru si Tatsuya. Setelah Tatsuya ini mengetahui foto barunya ini tersebar lagi, dia pun merasa stres. Sudah susah-susah kerja banting tulang kumpul uang untuk operasi plastik wajah yang baru ini tersebar lagi. Percuma operasi plastik. Susah-susah kumpul uang, ujung-ujungnya tetap ketahuan wajahku yang asli. Malangnya nasibmu, kasihan Tatsuya. Langsunglah pada waktu itu si Tatsuya ini pergi ke Okinawa untuk melarikan diri. Saat dia sedang berada di pelabuhan menunggu kapal, ada satu orang random sedang memperhatikan si Tatsuya. Hah? Ini di poster yang baru disebarkan kan? Poster itu kebetulan ada juga di pelabuhan. Dia pun langsung melaporkan kepada bapak-bapak polisi yang sedang berjaga di pelabuhan. Dan tidak lama setelah itu, belum kapal itu berangkat, si Tatsuya ini langsung ditangkap saat itu juga. 2 tahun 7 bulan buron, akhirnya Tatsuya ini tertangkap. Persidangan kasus si Tatsuya ini dilangsungkan pada tanggal 2 Desember 2009. Tatsuya mengaku dengan sadar dia telah membunuh Lindsay. Dia mengatakan bahwa kejadian itu terjadi secara tidak sengaja loh. Karena si Lindsay ini terus menjerit ketika dia mau memegang si Lindsay. Dia pun langsung menjekik lehernya si Lindsay sampai meninggal. Masa itu tidak sengaja? Itu sengaja. Anda berdusta ya. Kamu Tatsuya, kamu sudah berdusta membunuh orang kamu. Dasar biadab kamu. Kalian tahu berapa orang yang hadir pada saat pembacaan vonis hukumannya si Tatsuya? Berapa orang? Ada 950 orang menonton langsung di dalam gedung, di dalam ruangan persidangan. 950 orang, kalian bayangkan seperti menonton konser. Tatsuya pun mengaku dia sangat menyesali apa yang dia perbuat dan dia dihukum seumur hidup. Saat di dalam penjara, Tatsuya ini menulis buku Until I Was Arrested, yang artinya sampai saya tertangkap. Ini jangan kalian lupa loh. Dia ini anak orang kaya, masih bisa menulis buku. Di buku itu dia menuliskan tentang apa yang dia lakukan selama menjadi buronan polisi. Dan hasil dari penjualan buku tersebut diserahkan kepada keluarga Lindsay. Tapi keluarga Lindsay menolak mentah-mentah hasil uang dari penjualan bukunya si Tatsuya. Pesan dari kasus ini adalah jangan mudah mempercayai orang, apalagi kalau tingkahnya itu agak aneh. Apalagi kalau sampai mengizinkan dia masuk ke dalam rumah. Apalagi kalau sampai diajak ke tempat tinggalnya sendiri. Ini orang belum kita kenal lama, belum kita bergaul secara mendalam, sudah mau aja kita diajak-ajak. Janganlah seperti itu ya wahai para kaum hawa ya. Kalau cerita tadi ada yang kurang atau ada yang salah, bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau kalian ada cerita-cerita horor atau cerita-cerita kriminal atau ada kasus-kasus lainnya yang sangat menggemparkan, bisa kalian komen di bawah atau email ke email yang ada di deskripsi di bawah. Alright, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.